Ketua kelas dan saya Mardani selaku pimpinan doa di sana. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk menandakan kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita bernyanyi bersama salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Garuda Pancasila ya? Iya. Ayo semangat. Oke. 3, 2, 1, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa. Baik. Coba dirapikan dulu kursinya. Oke, anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir? Ada ya? Ada. Kita absen dulu. Aisyah Dwi Cahyani, Hadir, Bu. Andika Rahmatullah. Pak. Oh iya. Sakit apa-apa? Sakit. Sakit ya. Evi Aprilia. Hadir, Bu. Iya. Maratun Putri Soliha. Meikrata Jabra. Hadir, Bu. Melati Sukmawati. Hadir, Bu. Muslim Mubarak. Hadir, Bu. Muhammad Hairil Ajam. Apa? Muhammad Fila Fardin. Hadir, Bu. Muhammad Saiful Magani. Hadir, Bu. Nisaul Istiqomah. Hadir, Bu. Nilam Sari. Apa? Nur Hayati. Hadir, Bu. Nuril Wahidianti. Hadir, Bu. Ratu Nabila Putri. Hadir, Bu. Ramadan. Apa? Ini kayak apa ya? Satria Wijaya. Iya. Siska. Hadir, Bu. Sulastri. Hadir, Bu. Wulandari. Sakit. Baik, semoga yang tidak hadir hari ini dan semoga yang sakit cepat disembuhkan dan bisa aktivitas dalam keadaan. Amin. Amin. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Dan minggu ini kita mempelajari kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Pancasila. Sekarang ibu tanya, ada yang bisa menyebutkan sila-sila Pancasila? Ayo. Nisau? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. M. Saiful Magani? Evi? 3. Persatuan Indonesia. Meisa? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nuril? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus Vita. Tepuk tangan. Ya, itulah sila-sila Pancasila. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran dulu, biar kalian tahu apa saja sih yang harus kita pelajari hari ini. Oke,
bisa dilihat? Bisa. Bisa dibaca juga kan? Bisa. Baik. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu apa? Satu. Mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Oke, yang kedua apa? Menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan hak hidup bangsa. Ya, yang ketiga. Mengakui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan hak hidup bangsa. Dan yang terakhir. Mengakui dan mengamalkan nilai-nilai sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai kehidupan. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, pada pembelajaran kali ini. Baik, selanjutnya. Sudah lihat di depan? Sekarang ibu tanya, gambar apakah yang tertera pada samping ibu guru ini? Muslim Mubarak. Gambar apakah itu? Garuda? Garuda Pancasila. Ya, yang seperti yang kita nyanyikan tadi, Garuda Pancasila ya. Oke, Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan prinsip dasar kebangsaan Indonesia yang menjadi landasan bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan landasan di sini adalah fondasi suatu bangsa dalam membangun negara, dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Tanpa adanya suatu fondasi suatu bangsa, maka bangsa itu akan kacau atau istilahnya tidak kokoh, akan mudah runtuh. Sama dengan bangunan ini. Coba lihat di sini saya tuh. Sama dengan bangunan ini, ketika bangunan ini tidak dibangun terlebih dahulu fondasinya, maka akan cepat runtuh. Selain dari runtuh apa lagi? Rusak, dan lain sebagainya. Ya, itulah kenapa Pancasila dijadikan sebagai landasan dari pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Next. Ya. Selanjutnya, cara mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Ya, dengan cara apa? Dengan menerapkan nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan baik dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dengan cara ini, maka Pancasila akan terus menjadi kepribadian bangsa yang senantiasa menuntun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, pintar sekali tepuk tangan. Oke, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila dengan penerapan. Penerapan yang dimaksudkan di sini anak-anakku sekalian, yaitu dengan cara kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu apa saja? Di mana saja? Bisa di lingkungan masyarakat. Ya, selain dari masyarakat, di mana saja? Di sekolah juga. Di mana lagi? Di lingkungan keluarga. Jadi di sini mensyukurinya dengan kita melakukan atau mengimplementasikan hal-hal baik dalam lingkungan atau segi kehidupan. Bisa dimengerti? Bisa. Bagus. Next. Oke. Tadi penerapan nilai-nilai Pancasila kan? Ya, inilah nilai-nilai Pancasila yang kalian paparkan tadi. Nilai yang pertama atau sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, terlalu kerumunan. Bisa apa? Pintar, bagus, tepuk tangan. Baik, semangat pagi kita, generasi penerus bangsa. Semangat, cerdas, optimis. Ya, kalian luar biasa. Dari mereka. Ya, nilai-nilai Pancasila. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Contohnya apa? Misalnya, ya sholat atau menjalankan ibadah ya. Oke. Terus nilai kemanusiaan. Nilai persatuan. Ya, nilai kerakyatan. Ya, pintar. Nilai yang terakhir keadilan sosial. Jadi adanya rasa adil ya, dan makmur. Oke, next. Ya, selanjutnya arti penting. Ya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memberikan konsekuensi bahwa Sebagai negara, Pancasila bersifat kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Mengubah Pancasila sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ya, merubah Pancasila sama dengan merubah NKRI. NKRI harga mati. Pancasila bersifat fundamental, kuat, tidak bisa dirubah karena sudah menjadi landasan pokok, ya, dasar daripada pembangunan penyelenggara seluruh kegiatan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya dijadikan sebagai dasar negara yang memiliki sifat yang fundamental, yang pokok, yang kuat, yang tidak bisa dirubah. Sama kayak Ibu jelaskan tadi, ketika kita merubah suatu istilahnya di sini apa namanya kelas ini, kalau dirubah otomatis kan hancur semua. Iya nggak? Iya. Sama dengan negara. Ketika dirubah dasarnya atau landasannya, otomatis bisa membubarkan suatu negara itu sendiri. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke, baik. Next. Ya, selanjutnya pentingnya kedudukan fungsi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengapa Pancasila itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena Pancasila berfungsi hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi panduan di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hidup di Indonesia dan tetap Iya, karena Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara. Sumber hukum di sini yaitu mengarah kepada pedoman atau acuan dalam pembuatan aturan. Contoh kecilnya, pembuatan tata tertib sekolah itu beracuan, berpedoman pada Pancasila. Segala kegiatan kita, aktivitas kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara otomatis harus sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila tadi. Makanya tadi bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila itu penting karena dijadikan sebagai acuan, pedoman dan dasar kehidupan. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik, semangat pagi kita generasi penerus bangsa. Semangat, cerdas, optimis.
kesimpulan itu. Dipaparkan tuh di sini, nggak usah. Oke, next. Selanjutnya kalian bisa lihat di depan. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila sebagai dasar negara di sini merupakan pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maknanya apa itu? Segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Devi. Bagus. Ya, segala aktivitas. Tadi yang seperti Ibu sampaikan, segala aktivitas terus kita implementasikan dalam kehidupan Sehari-hari. ya, kehidupan kita sehari-hari. Ya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bagi bangsa Indonesia. Kalian bisa bacakan itu ya. Satu, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Nah, kalau membentuk identitas itu maksudnya ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Ciri khas bangsa kita misalnya dari segi bahasa kan berbeda kan? Ya. Dari segi bahasa ini ditunjukkan dari jati diri bangsa yang membedakan. Itu maksudnya poin yang pertama. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arahan tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. ya. Yang keempat, pedoman. Pedoman untuk memecahkan masalah berbangsa dan bernegara mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan keamanan. Iya. Yang kelima, sarana. Sarana persatuan bangsa dan negara. Ya, bagus. Yang terakhir ini, penerapan Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Kehidupan tadi, segi kehidupan ada di mana saja? Ya, penerapan Pancasila. Kalau di lingkungan keluarga, apa saja sih yang kita lakukan sebagai wujud kita dalam penerapan Pancasila? Satu, di lingkungan keluarga. Misalnya, tidak apa-apa, jangan takut salah. Ayo, saling menghargai sama anggota. Selain daripada itu, Mei, menghargai orang menghargai orang tua. Itu contohnya apa lagi? Saling membantu antara anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, iya nggak? Iya, bekerja sama dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan sekolah sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan? Saling membantu sebagai pelajar. Apa yang kalian lakukan sekarang? Kita Oke, belajar bagi pelajar. Oke, di sekolah menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Di lingkungan masyarakat. Bekerja sama pintar. Tepuk tangan. Luar biasa. Dan yang terakhir di lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sini sama kayak tadi, menciptakan rasa kenyamanan, keamanan, menjaga nama baik bangsa dan negara dan tidak membuat onar. Oke, dari apa yang Ibu paparkan, ada yang kurang dipahami? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, semangat pagi kita generasi penerus bangsa. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, Ibu akan membagikan berapa orang nih? Yang hadir 16 orang. Berarti 4 kelompok ya? Satu kelompok terdiri dari 4 orang. 4 orang nanti akan memilih kartu ini, kartu berwarna. Dan Ibu tunjuk dulu
pemimpinnya nanti. Masuk depan, Mei, Nuril, Evi, Sulastri. Oke, kalian akan memilih kartu ini, jangan dulu dibuka, dirahasiakan dulu angka berapa yang tertera dalam kartu ini ya. Ayo silakan dipilih, yang mana? Nah, jangan dulu deh. Ayo. Oke, dan juga siswa-siswi yang lain memilih angka berapa, kartu apa yang dimau. Jangan dulu dibuka, ayo. Iya. Silakan. Iya. Ayo Lisa yang tangan. Ayo dipilih. Oh iya. Oke, terima kasih. Baik. Sekarang coba bukakan angka berapa di balik kartu itu. 2. Tiga. Berarti. Oke. Angkat tangan yang angka 1. Nah, yang angka 2. Yang angka 2 sama Nuril. Yang angka 3. Angka 2 mana? Oh, angka 2. Oke, dari tadi ya. Nuril angka 1 ya? Ya. Angka 2 Mei, angka 3 Sulastri dan angka 4 Evi. Oke, sekarang bagikan kelompok sesuai dengan kartunya itu. Ayo, silakan. Yang kuning siapa aja? Ayo. Bangun, cepat. Ayo bantu kelompoknya. Ayo. Nah, di sini kelompok 1, di situ kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Oke, sudah ya? Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Tapi sebelum Ibu bagikan LKPD, dengarkan dulu instruksi daripada penyelesaian kerja kelompoknya nanti. Coba perhatikan sini dulu semuanya. Iya. Di dalam LKPD ini ada 2 paket soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, paket soal A itu untuk dikerjakan secara berkelompok. Yang A ya. Nah, terus yang B dikerjakan secara individu, masing-masing ya. Iya. Masing-masing anggota maksudnya di sini. Iya. Kalau yang berkelompok tadi hanya soal yang paket A saja. Dalam mengerjakan soal paket A dan paket B ini akan secara bersamaan itu dikumpulkan pada waktunya nanti. Ibu akan memberikan waktu untuk mengerjakannya dalam waktu 35 menit. Dan 25 menit terakhirnya kita akan presentasi hasil diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Ya, Ibu akan bagikan dulu. Untuk kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ibu. Biasa ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, ingat sekali lagi untuk mengerjakan paket A itu secara berkelompok, paket B itu ya individu atau masing-masing. Ya. Baik. Ibu ulangi untuk pengerjaan soal. Untuk soal nomor 1 dan 2 dikerjakan oleh kelompok 1. Sedangkan 3 dan 4 dikerjakan oleh kelompok 2. 5 dan 6 dikerjakan kelompok 3. Soal 7 dan 8 dikerjakan kelompok 4. Paham? Paham.
Baik, anak-anak sekalian, sudah selesai belum diskusinya? Belum. Oke, lanjutkan.
Baik, anak-anakku sekalian, waktunya tinggal 5 menit ya. Iya. Silakan diselesaikan secepat mungkin. Ya nanti kita melakukan presentasi hasil diskusi. Tinggal 2 menit lagi. Ayo, yang semangat. Tinggal 1 menit. Anak-anak sekalian, sudah semuanya? Sudah. Ya, kelompok 1 gimana? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik. Sebagai penyemangat pagi kita, generasi penerus bangsa. Semangat, cerdas, optimis. Luar biasa. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi presentasi. Presentasi per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang akan presentasi duluan yaitu kelompok 1. Dipersilakan kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok
dan sebelah kanan saya Nurhayati sebagai pembawa materi, dan anggota sebelah kiri saya Istiqomah. Langsung saja kita ke topik pembahasan soal yang akan dibacakan oleh Nurhayati. Soal nomor 1. Bagaimana cara mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila? Dengan menerapkan nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan cara ini maka Pancasila akan terus menjadi kepribadian bangsa yang senantiasa menuntut bangsa dan senantiasa menuntut bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Soal nomor 2. Mengapa Pancasila mempunyai kedudukan fungsi yang sangat penting? Jika Pancasila sebagai dasar negara yang dihilangkan, maka runtuhlah Indonesia. Sebab negara tidak memiliki landasan hukum yang membuat kehidupan warga negaranya menjadi tertib dan teratur. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu dipersilakan kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Meisha Puriata Azhara sebagai ketua kelompok, dan anggota sebelah kanan saya Rati Sukmawati dan anggota sebelah kiri saya Soal yang pertama, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jawabannya adalah, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Soal kedua, pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jawabannya, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia tertuang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Segitu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya penampilan dari peserta kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum itu, perkenalkan dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok Sulastri, dan
anggota sebelah kiri saya atas nama Evila Fardin. dan langsung saja kita ke aktivitas pembelajaran. Soal pertama, arti penting kedudukan Pancasila. Jawabannya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memberikan konsekuensi bahwa sebagai kaidah negara, Pancasila bersifat fundamental atau mendasar, tetap kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Mengubah Pancasila sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal kedua, apa saja perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga? Yang pertama, saling menghargai perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. 2. Memberikan perlakuan yang baik ke seluruh anggota keluarga sehingga tidak ada sikap membeda-bedakan. 3. Antar anggota keluarga saling tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah dan tidak saling menyalahkan. Mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Membantu berbagai kegiatan dalam keluarga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, lalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Apa saja perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah? Menghormati teman atau guru yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah, selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing. Dan itulah hasil diskusi kerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok Evi Aprilia, anggota di sebelah kanan saya, Aisyah Dewi Cahyati, anggota di sebelah kiri saya. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Soal pertama, bagaimana contoh perilaku penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Jawab. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Soal kedua, berikut contoh nilai-nilai yang bisa diamalkan yang disarikan dari butir-butir Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragam dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha
tiap-tiap kelompok. Ibu merasa cukup bangga dan cukup puas dengan hasil yang kalian kerjakan. Dan sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan memberikan apresiasi yang luar biasa dengan kita sama-sama memberikan aplaus yang meriah untuk bagus. Bagus. Kalian luar biasa dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, oke. Untuk masalah mensyukuri tadi, berapa kemarin ini? Kan ada. Oke. Ya, cara mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 kalau nggak salah tadi, yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kehidupan itu ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, Lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan negara. Dan tidak hanya itu juga, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, pandangan hidup bangsa. Itulah istilah-istilah namanya Pancasila dalam kedudukan dan fungsi arti penting Pancasila. Ya, dari apa yang sudah dipaparkan, ada yang bisa menanggapi dulu? Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk keempat kelompok tadi yang luar biasa memberikan presentasi yang begitu baik. Tepuk tangan. Ya, good job untuk semua kelompok yang melakukan presentasi. Baik, anak-anak sekalian, dari apa yang kita bahas hari ini, pembelajaran hari ini, apakah ada hal-hal yang belum dimengerti? Tidak. Sudah dipahami semua? Sudah. Terima kasih, alhamdulillah. Kita tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini? Saya Atau materi kita hari ini? Ya, baik. Nuril, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Iya, bagus. Tepuk tangan. Oke, sekarang kalian bisa kumpulkan LKPD dan jawaban yang saya berikan tadi. Lembar kerja untuk pakai soal A dan pakai soal B. Ayo, silakan dikumpulkan sekarang. Terima kasih. Ya, semuanya. Tugas kelompok dan tugas individunya. Ya, kelompok 3 ya. Dari hasil pembelajaran kita kali ini atau pembelajaran kita kali ini, apa yang menurut kalian menarik pada topik pembahasan kita pada pertemuan ini? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Terus, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Semangat ya? Baik, semangat bagi kita generasi penerus bangsa. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, karena pembelajaran kita hari ini selesai, dan untuk pembelajaran minggu depan itu mengenai bentuk dan kedaulatan negara ya. Ya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastaghfirul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.